Pengantar ilmu, perpustakaan. Penerapan konsep 5,0 perpustakaan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayun Putri Ardiana dengan NIM 20604. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan konsep Society 5.0 perpustakaan di Indonesia. Society 5.0 adalah sebuah konsep masyarakat yang diusulkan di Jepang dan diresmikan pada tanggal 21 Januari 2019. Society 5.0 ini berpusat kepada manusia untuk menyeimbangkan solusi atas permasalahan sosial dan kemajuan ekonomi melalui sistem integrasi antara dunia maya dan fisik. Selain diklaim akan menyeimbangkan solusi atas permasalahan sosial dan kemajuan ekonomi, tujuan Society 5.0 diharapkan dapat mencapai masyarakat yang berwawasan, memecah rasa stagnasi yang memiliki arti mementingkan diri sendiri. Dan yang terakhir, mencapai hidup dalam suasana nyaman, masyarakat memiliki rasa hormat antara satu dengan yang lain. Tatanan diyakini dapat memperpanjang generasi dan menciptakan kenyamanan setiap orang dalam kehidupan yang produktif. Dalam proses Society 5.0 ini menggunakan teknologi modern dan mengenalkan manusia sebagai komponen utama. Dengan kata lain, manusia memainkan peranan penting dalam penggunaan teknologi. Manusia adalah penentu berbahaya atau tidaknya teknologi tersebut untuk digunakan bagi kemanusiaan. Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep yang pernah ada sebelumnya. Sebagaimana yang diketahui, Society 1.0 adalah era berburu dan mengenal tulisan. Dilanjutkan dengan Society 2.0 yang biasa disebut sebagai era pertanian dan peternakan. Manusia sudah mengenal bercocok tanam dan menjinakkan hewan liar serta mengembangbiakannya dengan cara beternak. Ketika era Society 3.0, kehidupan manusia sudah memasuki era industri. Pekerjaan manusia mulai menggunakan mesin untuk membantu pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Seiring perkembangan sains dan teknologi dalam peradaban manusia, di era Society 4.0 manusia telah mengenal komputer hingga internet. Era Society 5.0 merupakan era semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Konsep Society 5.0 dapat diterapkan di perpustakaan yang ada di Indonesia dengan cara pustakawan dan sivitas akademik sebagai pemustaka dituntut mampu bekerja sama dengan baik, khususnya dalam penerapan teknologi informasi yang berkembang pesat. Agar perpustakaan dapat diterapkan Society 5.0, maka pustakawan harus mampu menerapkan 4C. Yang pertama ada creativity. Creativity adalah kemampuan untuk memikirkan sesuatu dengan cara baru dan menghasilkan jalan keluar atau cara pemecahan untuk memecahkan masalah. Misalnya, penerapan peminjaman buku dan bebas pustaka. Secara mandiri berbasis internet online adalah solusi untuk menyederhanakan aktivitas pemustaka. Pemustaka yang biasanya meminjam buku dengan cara mengantri di counter dan dilayani dalam menginput proses peminjaman oleh pemustakawan kini tidak ada lagi. Mahasiswa yang bebas pustaka dapat mendaftar dari rumah tanpa perlu datang ke perpustakaan tersebut. Yang kedua ada critical thinking. Critical thinking merupakan keterampilan yang memungkinkan seseorang membuat keputusan yang logis berdasarkan informasi yang didapat dan diolah sesuai kemampuan. Pustakawan yang critical thinking adalah pustakawan yang memiliki rasa ingin tahu, kreativitas, tekun, dan objektif. Pustakawan yang apatis dan tidak adaptif dipastikan tidak akan mampu membuat keputusan logis yang didasarkan atas informasi yang dianalisisnya. Misalnya, perpustakaan memiliki tingkat kunjungan yang tinggi pada websitenya, namun jumlah pengunjung tidak dapat dideteksi karena ketiadaan tools yang memudahkan memantau traffic website. Yang ketiga ada communication. Menurut Mulyana tahun 2007 mendefinisikan bahwa komunikasi adalah proses menyarankan suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan yang dianut secara sama.
Dan menurut Effendi tahun 1997, komunikasi interpribadi mencakup komunikasi antara dua orang, di mana kontak langsung terjadi dalam bentuk percakapan. Bisa langsung berhadapan muka atau bisa melalui media seperti telepon. Adapun kemampuan komunikasi yang baik, maka akan dicapai pula kerjasama yang baik dengan semua pihak yang bersangkutan. Pustakawan perlu pula membina komunikasi kelompok. Dalam komunikasi kelompok, tiap peserta akan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain, dan memandang sebagai bagian dari kelompok. Yang terakhir ada collaboration atau kolaborasi. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga, dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Pustakawan dituntut mampu berkolaborasi dengan unit kerja di lembaga yang menanganinya. Pustakawan harus mampu berkolaborasi secara internal dengan semua pihak yang bekerja di lingkungan perpustakaan. Selain itu, pustakawan juga harus mampu bekerja sama dengan pihak perpustakaan lain di luar perpustakaan tersebut. Misalnya, di perpustakaan perguruan tinggi terdapat kerjasama dalam membentuk forum perpustakaan perguruan tinggi Indonesia. Pustakawan baik perguruan tinggi negeri dan swasta bekerja sama mewujudkan keberadaan FPPTI dan melaksanakan kegiatan yang diagendakan. Dapat pula dirancang proses peminjaman koleksi bersama. Dengan kata lain, koleksi perpustakaan negeri dapat dipinjam oleh pemustaka. Perpustakaan perguruan tinggi swasta yang perpustakaannya terdaftar menjadi anggota FPPTI. Data peminjaman pemustaka perpustakaan perguruan tinggi tersebut dapat diketahui bersama secara online. Selama pemustaka tersebut memiliki tunggakan peminjaman buku, maka yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan wisuda. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dirancang database perpustakaan bersama antar anggota FPPTI. Jadi, seorang pemustakawan harus mampu membuat inovasi layanan perpustakaan dengan baik di era Society 5.0. Karena di era tersebut penggunaan teknologi semakin berkembang dan semakin canggih. Sekian video tentang penerapan Society 5.0 perpustakaan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.